Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan, dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Pagi ini kita bersama-sama dapat bangun pagi dan alhamdulillah kita bisa hadir ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang masih melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk meneruskan kajian doa yang beberapa waktu yang lalu saya sudah mulai, yakni doa tentang permohonan yang memohon 4 hal. Nabi kita mengajarkan kita memohon 4 hal di dalam satu rangkaian doa, yaitu memohon al-huda, petunjuk, lalu kemudian at-tuqa, takwa, lalu al-afaf atau iffah, dan yang keempat adalah al-ghina, kekayaan. Yang 2 sudah kita bahas, yaitu permohonan untuk diberi petunjuk dan takwa. Pagi ini kita akan meneruskan permohonan yang ketiga, yaitu afaf atau iffah. Namun sebelum membahas ini, mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, hidayah, wat tuqa, dan takwa, wal afaf, iffah, afaf, dan al-ghina, kekayaan. Nah, sekali lagi yang mau kita bahas yang ketiga. Kita mohon kepada Allah diberi al-afaf, atau penyebutan lainnya iffah.
Mungkin kita sudah pernah ini mendengar istilah iffah ini atau afaf ini. Meskipun istilah ini memang ya agak kurang populer ya. Apa itu afaf? Apa itu iffah ya? Afaf atau iffah itu dalam bahasa kita sehari-hari apa ya? Agak susah mencari padanannya ya. Ya. Tapi kalau pengertiannya adalah menjaga kehormatan diri. Ya. Dari apa ya? Dari semua perbuatan yang tidak baik. Itu iffah atau afaf. Seingat saya kalau di pesantren dulu diterjemahkan dengan kaprawiran, betul Pak Mansur ya? Kaprawiran. Betul Pak Jazuli, ada kaprawiran itu memang ada unsur menjaga diri gitu ya, kehormatan gitu ya. 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 Ya, jadi sekali lagi iffah atau afaf itu ya pengertiannya tadi menjaga kehormatan diri dari berbuat yang tidak baik. Ya. Memang kemarin ketika kita bicara takwa itu yang menjaga diri juga ya. Tapi takwa itu sifatnya lebih umum ya, sifatnya lebih umum menjaga diri dari apa yang haram terutama ya. Dan ini iffah ini tidak selalu haram konotasinya. Ya. Jadi hal yang boleh sekalipun, tapi kalau itu kemudian menjadikan harga diri seseorang itu turun atau bahkan jatuh, itu juga dihindari. Ya. Ini mungkin sedikit perbedaan antara iffah dengan takwa itu. Ya. Seingat saya kata iffah itu kalau tidak salah disebutkan di dalam Al-Quran 2 kali kalau tidak salah ya. Ya. Yang satu itu dalam konteks orang yang belum menikah, dalam pengertian belum mampu juga ya, itu oleh Allah diminta itu untuk menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya. Ya. Bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yasta'fifil ladzina lam yajidu nikahan hatta yughniyahumullah. Dan orang-orang yang tidak menikah atau belum mampu menikah ya, itu hendaknya menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka, mengkayakan mereka. Ya. Jadi terkait dengan nikah itu memang konteksnya seringkali dihubungkan dengan kemampuan memang ya. Kemampuan, nah tentu saja kemampuan dalam banyak hal, terutama sekali dalam hal menafkahi memang. Ya. Nah orang yang belum mampu itu diminta untuk menjaga diri, menjaga kesucian dirinya. Ya. Sebab ya wong yang namanya manusia itu kan punya nafsu ya, dan kebutuhan biologis itu kalau memang sudah saatnya ya tentu saja ya memang harus disalurkan kan begitu ya. Nah ketika kok belum ada saluran untuk menyalurkan itu secara halal, yang diminta Allah itu ya menjaga diri.
Ya. Tidak boleh kok lalu wah ini orang kuat ngempet terus disalurke sembarangan tuh tidak boleh gitu. Ya. Makanya dalam hadis Nabi ya, yang sangat terkenal itu ya ada hubungannya dengan ini itu. Ya ayyuhasyabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya memang kalau memang sudah mampu ya silakan menikah. Karena dengan menikah itu lalu insya Allah lah ya pandangan mata yang semula itu ya katakanlah kalau lihat apa namanya sasaran itu kurang terkendali begitu ya. Nah itu kalau sudah menikah kan mestinya harusnya ya agak tunduk itu ya, nah, begitu. Dan lebih menjaga dari ini kehormatan ini ya, farj itu. Ya. Nah kalau memang belum mampu lagi ya puasa ya. Kata Nabi itu menyarankan puasa akan mengurangi itu. Jadi puasa itu diantara strategi dalam rangka untuk menjaga diri tadi itu. Ya. Yang diajarkan Nabi. Jadi sekali lagi apa namanya ifah di sini dikaitkan oleh Allah dengan apa namanya orang yang belum mampu menikah dan itu oleh Allah diminta untuk menjaga kesucian dirinya, untuk tidak berbuat hal-hal yang akan merendahkan dirinya, menghancurkan dirinya. Ya. Nah, itu. Nah makanya dalam Al-Quran itu juga memang ada perintah juga itu ya, untuk menikahkan orang-orang yang sendirian itu. Ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Ya. Hendaklah engkau menikahkan orang-orang yang sendirian di antara kamu itu. Ya. Dan Allah menjanjikan iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau mereka itu kok fakir, nanti Allah yang akan mengkayakan. Ya. Jadi ini tugas mulia ini ya, untuk menikahkan orang-orang yang jomblo itu perintah khusus dalam Al-Quran ini. Ya. Saya dulu termasuk berani menikah sangat muda itu ya, karena saya nikah masih mahasiswa itu. Ya diantaranya karena ini, karena semangat ayat ini. Ya. Meskipun kalau ayat ini konteksnya orang diperintahkan untuk menikahkan orang, kalau itu saya pakai untuk diri saya sendiri. Ya, saya nikah ya sudah nikah saja, sudah ketemu jodoh. Ya. Allah menjanjikan iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau mereka fakir Allah akan mengkayakan. Itu saya yakini betul itu waktu itu. Ya Allah, tidak tahu saya waktu itu kok bisa punya keberanian seperti itu ya. Masih mahasiswa belum punya apa-apa, berani menikah itu kan ya. Apa namanya? Ya janjinya rodok nekat, ya. Tapi diantaranya karena semangat ayat ini saya itu ya. Nah sekali lagi kembali bahwa orang yang belum mampu menikah itu oleh Allah diminta untuk menjaga kesucian dirinya. Nah ayat yang lain itu terkait dengan orang yang disebut oleh Allah sebagai orang fakir sebenarnya, dan dia menjaga dirinya dengan tidak minta-minta. Itu juga ifah itu namanya itu. Ya karena dia terhalang untuk bisa berusaha ya, sendiri di muka bumi ini. Ya. Dalam surat Al-Baqarah yang berbicara Al-Baqarah ya. An-Nisa yang dalam rangkaian ayat-ayat tentang infak itu ya, itu di situ ada disebutkan salah satu ayat yang menyatakan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya. Jadi infak itu juga hendaknya diberikan kepada orang-orang fakir yang mereka itu terhalang untuk tidak bisa bekerja karena aktivitas fisabilillah. Ya. Nah mereka kalau kelihatannya begitu ya seperti tidak miskin, seperti tidak fakir. Ya. Tetapi dia tidak meminta-minta. Ya. Karena apa? Karena dia menjaga dirinya tadi itu, menjaga kehormatan dirinya itu. Ya. Nah ini disebutkan khusus dalam Al-Quran ini ada itu ya, orang yang karena aktivitasnya itu fisabilillah, ya, sehingga kemudian terhalang tidak bisa bekerja sebagaimana orang-orang yang lain. Nah, sesungguhnya miskin, sesungguhnya fakir dalam pengertian ya untuk mencukupi kebutuhannya itu tidak bisa, tetapi dia tidak minta-minta. Ya. Karena apa? Tadi itu menjaga iffah tadi itu. Ya, menjaga kehormatan dirinya itu. Ya. Nah oleh karena itu tadi sejak awal saya katakan ya itulah mungkin yang membedakan antara takwa dengan iffah itu. Kalau takwa itu menjaga diri dari perbuatan yang haram memang. Nah iffah itu lebih tinggi memang ya. Karena apa? Itu meminta-minta itu kan sebenarnya boleh kalau memang dalam keadaan terpaksa. Tapi orang yang menjaga iffah itu tidak melakukan. Karena apa tadi? Menjaga kehormatan dirinya. Ya. Nah seperti juga misalnya bedanya antara takwa dengan wiroi gitu ya. Kalau takwa itu kan memang dia tidak memakan yang haram. Nah yang wiroi itu tidak hanya yang haram, ya. Sekedar tidak jelas saja itu sudah dihindari itu misalnya. Nah ini mirip-mirip seperti itulah ya. Nah iffah itu sebenarnya sekali lagi menjaga diri bisa jadi dari hal yang sebenarnya tidak haram boleh, tetapi tidak dilakukan. Sebab kalau itu dilakukan kemudian bisa menurunkan kehormatan seseorang itu. Ya. Nah ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita itu diberi tadi itu ya sifat iffah atau afaf tadi itu yang dengan sifat itu mudah-mudahan kita lalu kemudian bisa menjaga kehormatan diri kita itu dari hal-hal yang tidak baik ya meskipun boleh sekalipun kan ada yang tidak baik gitu ya. Nah apalagi kalau sampai dari hal-hal yang memang tidak boleh, yang diharamkan, itu apalagi. Ya. Nah ini yang dimaksud iffah itu seperti itu. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah sebagaimana diajarkan Nabi itu. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Mari kita akhiri kajian subuh kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.